lagi, Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan puji syukur kehadirat Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Muslimun, Jalan Kresna Raya, Bantarjati, Bogor, Jawa Barat. Nah pemirsa, siang hari ini kita mengangkat tema berkaitan dengan apa yang saat ini ramai diperbincangkan di sejumlah media. Kemudian juga ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian, dan apakah benar hal ini terjadi berkaitan dengan maraknya perbudakan di sejumlah tempat kerja. Nah, bagaimanakah Islam memandang, bagaimanakah kacamata Islam dari sudut pandang Islam dalam hal ini perbudakan di era modern. Nah, tema yang sangat menarik ini pemirsa akan disampaikan oleh guru-guru kita, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab dan juga Ustadz Fauzan Hidayatullah yang akan menyampaikan di segmen 1 dan juga 2. Nanti ada 3 segmen untuk sesi tanya jawab, kami persilakan kepada para jamaah. Langsung saja pemirsa kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ajbaihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati host kita Ustadz Sofyan, Ketua DKM Masjid Al-Muslimun, para jamaah, bapak dan ibu, serta pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara yang mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gimana kabar ibu siang hari ini, sehat? Dompetnya sehat? Alhamdulillah rabbil alamin. Para pemirsa, para jamaah dimuliakan oleh Allah, tema kita pada siang hari ini membahas tentang perbudakan menurut kacamata Islam. Islam itu disebut dengan agama yang rahmatan lil alamin, memberikan rahmat dan kasih sayang kepada seluruh alam, bukan hanya kepada manusia. Bahkan Islam itu sampai memberikan pengajaran kepada seluruh alam. Ada sebuah hadis disebutkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis ini menjelaskan tebarkanlah kasih sayang kepada seluruh yang ada di muka bumi ini. Tebarkanlah kasih sayang kepada seluruh yang ada di muka bumi ini. Maka siapa yang menyayangi, mengasihi, menebarkan kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, maka dia akan disayangi dan dikasihi oleh seluruh yang ada di langit. Ini asbabnya ada sebuah kisah di dalamnya, yaitu ada seorang yang melihat ada anak kecil yang memiliki seekor burung, disebutkan dalam kitab Al-Usfuriyah. Burungnya ini namanya burung pipit. Ngerti burung pipit Bu ya? Burung pipit dimainkan oleh anak-anak kecil, oleh seorang anak kecil, lalu diikat kakinya, diterbangkan, ditarik lagi. Ada seorang yang merasa iba melihat ada seekor makhluk Allah, burung ini, lalu dibeli dan dibebaskannya. Ini burung dibebaskan, lalu malamnya dia bermimpi dia meninggal dunia, dan ketika meninggal dunia dikuburkan, dia jasadnya akan dihimpit oleh bumi, tapi terdengar suara, jangan kau himpit jasad dia, karena dia telah mengasihi makhlukku yang kecil sekalipun, karena dia telah membebaskan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam membebaskan. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Perbudakan dari zaman dulu sudah ada. Kita dengar ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam di mana dijual di pasar budak. Islam datang menghapus itu. Maka di dalam Islam dikatakan juga memerdekakan budak adalah salah satu yang mana kita bisa menyebabkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibu, ibu, masih semangat masih? Masih. Kalau Al-Quran bicara tentang perbudakan, maka biasanya di akhir zaman akan muncul hal yang sama. Kalau Al-Quran perintahkan berbakti kepada orang tua, jangan durhaka kepada orang tua, di akhir zaman nanti akan banyak orang yang lupa kepada orang tua, bahkan durhaka kepada orang tua. Kalau Al-Quran masih berbicara tentang perbudakan, maka di akhir zaman akan terjadi perbudakan yang lebih modern lagi. Perbudakannya sudah tidak ada, tapi gayanya sudah berubah. Di mana ada orang yang merasa dirinya kebebasannya terkekang. Bukan perbudakan zamannya, tetapi seseorang yang kemerdekaannya diambil, seseorang yang kebebasannya direnggut, maka itu sama dengan perbudakan sejak zaman dulu sudah ada. Maka kalau Al-Quran menurunkan itu, Al-Quran memberikan warning, awas, di akhir zaman akan terjadi banyak perbudakan-perbudakan yang mana orang itu tidak merasa. Ibu, maaf ya, maaf. Barangkali juga ada yang suka ngeluh, Pak Ustadz, saya ini sebagai istri, tapi suami saya tuh kalau merintah enak banget. Ya Bu ya, ada nggak suaminya kayak gitu? Ada nggak? Saya suruh ngepel Pak Ustadz, saya suruh nyuci Pak Ustadz. Apakah itu juga termasuk perbudakan modern Pak Ustadz? Kira-kira perbudakan modern bukan itu? Nah, nanti kita bahas dalam tanya jawab. Para ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari berita-berita yang tadi kita dengarkan, di akhir zaman ini ada orang yang bekerja yang tidak digaji. Itu termasuk perbudakan modern. Ada orang yang bekerja yang dia yang dia waktunya tidak ditentukan kapan dia bekerja. Bisa 24 jam dia bekerja. Bisa lebih sehari semalam dia bekerja tanpa diberikan fasilitas. Itu termasuk perbudakan. Ada juga orang yang ketika bekerja tidak diberikan kebebasan dalam rangka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk perbudakan. Maka Islam datang untuk untuk melunakkan. Kalau perbudakan zaman dulu begitu kejam. Pernah kita dengar di zaman Nabi Musa ya, Bu ya? Ibu. Di zaman Nabi Musa, itu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya apa Nabi Musa? Yaitu menyelamatkan kaum Bani Israel yang saat itu diperbudak oleh raja namanya Raja Fir'aun yang kejam. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, Raja Fir'aun itu wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum adim. Yang namanya Fir'aun itu ketika memperbudak Bani Israel, bahkan Fir'aun itu membanting anak-anak kecil karena merasa dia berkuasa dan memperbudak Bani Israel. Maka Islam datang menghilangkan itu semua. Insya Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab yang telah memberikan mukadimah di segmen 1 ini bagaimana Islam datang ke dunia ini yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Salah satunya bagaimana ketika perbudakan terjadi di muka bumi ini. Islam datang untuk melunakkan dan juga bagaimana memanusiakan manusia. Nah pemirsa, di segmen kedua nanti akan dilengkapi lagi tema yang sangat menarik ini bagaimana perbudakan di era modern. Bagaimanakah pandangan Islam atau kacamata Islam, insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah. Untuk tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan guru kita bersama Kiai Haji Abdul Wahab, mata'anallah bituli hayati. Kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati host kita Ustadz Sofyan, hadirin Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Muslimun Bantar Jati Bogor, seluruh pemirsa Damai Indonesia ku TV One dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampaikan, minum es tebu bareng anak kembar. Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu, para pemirsa Damai Indonesia ku TV One dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama dengarkan beberapa paparan yang disampaikan oleh guru kita terkait tema kita pada siang hari ini. Dan saya teringat dengan salah seorang tokoh besar yang bernama Syekh Mahmud Shaltut. Kenal Bapak Ibu? Enggak. Syekh Mahmud Shaltut ini adalah salah seorang tokoh Mesir yang terkenal karena upayanya dalam melakukan reformasi Islam. Beliau mengemukakan bahwasanya bentuk perbudakan format yang baru itu kita kenal dengan istilah penjajahan. Apa maksudnya? Dalam tulisannya beliau menjelaskan dalam karyanya yang bernama Al-Islam Aqidah wa Syariah. Beliau menuliskan dan memaparkan bahwasanya mungkin perbudakan era zaman dahulu yang ketika itu orang diambil menjadi budak, itu mungkin bisa dikatakan telah punah. Secara terang-terangan mungkin dikatakan telah punah. Tapi sebenarnya posisi format perbudakan pada era zaman dahulu itu digantikan dengan format baru, perbudakan dengan di era zaman sekarang yang dampaknya itu ternyata lebih bahaya dari sisi kemanusiaan. Na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga muncullah istilah sesuai dengan tema kita itu perbudakan di era modern. Apa dampaknya? Di mana banyak orang-orang yang merasa terzalimi, hak-hak asasinya merasa dia terampas, dia tidak bisa melakukan sesuai dengan kehendaknya, dieksploitasi, dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Sehingga ini merupakan tindak kezaliman yang luar biasa. Muncullah perbuatan-perbuatan kriminal, adanya ancaman, adanya penyiksaan, adanya pemaksaan, sehingga melahirkan perbuatan tindak kezaliman yang lainnya. Human trafficking, perdagangan manusia. Kemudian bagaimana ada terjadinya pemaksaan, paksa kerja, ya Bapak Ibu ya. Terjadinya kerja paksa, di mana orang yang mungkin bukan kehendaknya dia diminta untuk bekerja. Bahkan ada nikah paksa. Masya Allah. Ini semua perbuatan yang sangat kezaliman, yang sangat luar biasa. Misalkan nikah paksa, kenapa? Karena terlilit hutang misalkan Bapak Ibu. Ini bisa dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki kekayaan, kemampuan, kekuasaan gitu ya. Sehingga karena dia tidak mampu membayar hutang, akhirnya apa? Diminta, dipaksakan untuk menikah. Ini merupakan sebuah tindak, contoh tindak kezaliman.
Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada yang Allah muliakan, kita harus menyesuaikan dan cerdas serta bijak dalam mengukur kemampuan kita, terutama dalam mengelola keuangan. Karena terkadang kita terjebak dengan budaya konsumtif, betul Bapak Ibu ya, sehingga kita tidak mau ketinggalan tren. Kita membeli suatu barang di luar batas daripada kebutuhan dan kemampuan kita. Apalagi sekarang ini musimnya musim online, semua diborong, betul Bu? Krim semua dibeli, krim pagi, krim siang, krim malam, krim tahajud, krim duha. Waduh, duhanya ada, krimnya ada duha, tapi sholat duhanya mah enggak. Nah ini dia. Ini kalau faktornya kayak gini, yang ada jangan salahkan banyak suami yang setruk gitu ya Bu ya. Gimana enggak setruk, lihat rumah paket numpuk. Sehingga saya bocorkan Bapak Ibu, kenapa banyak laki-laki atau suami yang stroke? Ternyata menurut survei jawabannya cuma 2 Bu. Apa itu? Karena terjadinya ketidakseimbangan antara stroke pendapatan dengan stroke pembelanjaan. Ya Bu, ini makanya kenapa banyak suami yang stres gitu ya, karena nggak sesuai dengan kemampuan. Untuk itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Islam datang hadir untuk memerangi kezaliman. Termasuk di antaranya adalah perbudakan ini. Sehingga Allah dengan tegas menyampaikan untuk khusus pesan kepada orang-orang penguasa, orang-orang yang memiliki kekuasaan, kemampuan untuk melakukan tindak perbudakan. Apa kata Allah? Allah ingatkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kira engkau atau jangan kira Allah lalai terhadap mereka yang melakukan tindak kezaliman. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya mereka akan ditangguhkan pada hari kiamat nanti, mata mereka akan terbelalak. Bahkan dalam hadis qudsi Allah pun dengan tegas mengingatkan, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu ala nafsi, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku haramkan untuk diriku kezaliman. Maka dari itulah Allah memerintahkan, faja'altuhu bainakum muharrama, janganlah engkau bertindak zalim, fala tadzalamu, dan janganlah di antara kalian melakukan kezaliman, maka aku pun haramkan kezaliman untuk engkau lakukan. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dari hal ini betul-betul kita sama-sama fahami bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi, dan ingat ketika seorang budak itu dimuliakan kehidupannya oleh Allah, ada salah seorang sahabat, ya Bu, yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini dari budak Bu, tapi diangkat, dimerdekakan, dimuliakan oleh Allah. Beliau menjadi sahabat Rasulullah yang ketika itu mengumandangkan azan yang luar biasa, Masya Allah. Ini dipercaya sangat luar biasa di sahabat Rasulullah SAW. Tapi berprinsipnya adalah ini merupakan hal yang harus betul-betul kita sama-sama bentengi, kita perangi bersama perbuatan atau tindak perbudakan ini. Karena apa? Karena ini merupakan tindak atau perbuatan yang merupakan termasuk daripada sifatnya adalah perbuatan yang zalim. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Damai Indonesia TV One dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Untuk itu Nabi SAW selalu betul-betul memperhatikan terhadap hak-hak bagaimana orang itu melakukan atau bagaimana para pekerja itu mengerjakan tugasnya, dan Nabi ini menumbuhkan sifat kepeduliannya untuk apa? Untuk bisa memenuhi hak-haknya dengan baik. Sehingga Nabi betul-betul menekankan Bapak Ibu. Apa yang Nabi tekankan bagi mereka yang memberikan pekerjaan? Yang pertama, Nabi SAW menekankan dan memberikan penekanan, berpesan kepada orang-orang yang memberikan pekerjaan, ketika memberikan pekerjaan itu janganlah ada unsur atau lakukanlah dengan unsur transparansi. Sampaikanlah nilai upah yang diberikan itu seperti apa. Ya Bu ya. Jangan kita istilah kucing dalam karung, ya Bu ya. Misalkan ibu belanja online gitu kan, kemudian mesen warnanya merah, yang datang hijau polkadot misalkan. Ya, nah artinya apa? Ketika kita mau bekerja agar terjadinya antarodin, antar keduanya saling ridho, maka harus ada
transparansi. Idza sta'jarta fa'alimhu ajrah. Ketika engkau mempekerjakan seseorang, maka sampaikanlah bagaimana upah yang ia peroleh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Baik, terima kasih Ustadz Fauzan yang telah menyampaikan sangat luar biasa sekali apa yang terjadi saat ini. Betapa ketika kezaliman, ini adalah merupakan kezaliman kita, hak-hak kita dirampas. Namun sebaliknya, Rasulullah SAW justru menekankan ketika kita memperkerjakan seseorang, pastikan bahwa hak-haknya terpenuhi. Bahkan dalam hadis disampaikan, bayarlah upah seorang karyawan sebelum keringatnya kering. Nah, inilah yang disampaikan pesan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah pemirsa, tema yang menarik ini kita akan bahas dalam sesi tanya jawab di segmen berikut, segmen 3, 4 dan juga 5. Namun seperti biasa, Ustadz atau Kiai Haji Abdul Wahab sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama bersama jamaah, bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee, dan jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan dari saya terkait tema kita pada hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak, yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Dan yang bisa menjawab pertanyaan, saya persilahkan untuk angkat tangan. Ya, pertanyaannya, maaf. Pertanyaannya, siapakah nama sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang berasal dari seorang budak kemudian dibebaskan dan menjadi sahabat utama Rasulullah yang dijamin masuk surga? Baik, baik Mbak yang berbaju apa nih bajunya? Ya, silakan maju ke depan. Iya, jawabannya. Bilal bin Rabah. Baik, jawabannya Bilal bin Rabah. Terima kasih, jawaban Anda benar dan Anda berhak mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Al Muslimun Bantarjati, Bogor, Jawa Barat. Nah pemirsa, berkaitan dengan tema kita pada kesempatan siang hari ini, perbudakan di era modern. Tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita, Ustadz Fauzan dan juga Kiai Haji Abdul Wahab, bagaimana pemaparan, bagaimana Islam hadir untuk menekan perbudakan yang terjadi saat ini. Nah pemirsa, kita akan buka sesi tanya jawab yang sudah disiapkan oleh para jamaah, pertanyaan-pertanyaan terbaiknya, dan kami persilahkan terlebih dahulu atas nama Mbak Fani atau Bu Fani boleh berdiri dan nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Untuk sambil turun ya Kiai, dan juga Ustadz Ozan nanti bisa sambil jawabnya sambil bersama saya di sini. Silakan Mbak atau Bu Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, perkenalkan nama saya Fani. Mendengarkan pemaparan yang sudah Ustadz sampaikan tentang perbudakan di era modern. Dan melihat perusahaan sekarang yang banyak sekali menggunakan sistem outsourcing dan yang dirasakan itu banyak sekali ketimpangan kepada para pekerja. Pertanyaannya, bagaimana solusi dari sudut pandang Islam atas ketimpangan tersebut? Itu saja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fani atas pertanyaan yang sangat menarik sekali. Silakan Kiai Haji Abdul Wahab untuk menjawabnya. Baik. Terima kasih Ibu. Ini yang dimaksud di dalam Al-Quran. Kalau disebutkan lan tanalur birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikata wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatam wal masakin, ya.
ada di dalam Al-Quran itu bukanlah disebut sebuah kebaikan ketika dia menghadapkan wajahnya ke arah barat dan timur, tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para nabi, kepada para malaikat, dan dia wa atal malal hubbi, memberikan hartanya kepada orang-orang yang dicintainya, orang-orang terdekat, dan membebaskan budak. Ada kalimat pembebasan budak. Membebaskan budak kalau disebutkan di dalam Al-Quran berarti nanti banyak akan terjadi, termasuk tadi dikatakan ada peristiwa orang yang bekerja dengan outsourcing, dengan pekerjaan yang tidak sesuai. Maka ketika seseorang itu dirampas haknya, seseorang itu dibayar dengan pembayaran atau gaji yang tidak sesuai, bahkan ada orang yang bekerja sampai dijaminkan ijazahnya sebagai jaminan, maka ketika seseorang itu merasa haknya dirampas, maka itulah terjadi perbudakan modern. Maka Islam, para hadirin, sampai mengangkat derajat manusia itu disetarakan. Inna akramakum indallahi, apal enggak? Inna akramakum indallahi asqakum. Sesungguhnya manusia yang mulia di sisi Allah itu adalah manusia yang bertakwa. Bahkan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, saking memuliakan manusia, tidak boleh memperbudak manusia. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW memiliki seorang istri yang dari kalangan budak bernama Maria Al-Qibtiyah, bahkan sampai memiliki seorang anak bernama Sayyid Ibrahim. Ibu, nah, jadi kalau seseorang merasa dirampas haknya, seseorang dianggap bahwa dirinya diperlakukan dengan tidak baik, tidak wajar, haknya dirampas, maka itulah perbudakan modern. Islam mengajarkan dan mengatur itu. Perbaiki, jangan sampai keluar keringat dulu, pekerja harusnya dibayar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab atas jawabannya. Namun yang jadi pertanyaan adalah ketika kita sudah masuk dalam sistem seperti itu Kiai, lantas bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Utamanya sekarang sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Bu Fani, banyak sekali ketimpangan pekerjaan, kemudian juga sekarang sistem outsourcing dan sebagainya. Lalu bagaimana sikap kita setelah kita mengetahui adanya perbudakan modern? Silakan Kiai Haji Abdul Wahab mungkin bisa menambahkan. Sikap kita harus ada perlawanan. Jadi kalau Islam itu menganjurkan pembebasan budak, jika ada perbudakan di era modern ini kita harus melawan. Melawannya dengan apa? Dengan mengajukan kepada pemerintah untuk minta keadilan, proses keadilan ke bawah kita, bahwa kita pun punya hak untuk bisa bekerja yang lebih baik. Gitu, demikian. Baik, terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab atas tambahan jawabannya. Berikutnya kami persilakan Pak Karman ya. Pak Karman boleh berdiri yang akan dijawab oleh Ustadz Fauzan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, saya mau bertanya perihal tadi yang diputarkan di video pembukaan dan tadi pembahasan Ustadz Fauzan juga dibahas tentang karyawan dan pemotongan gaji. Nah, saya mau nanya tentang karyawan yang kemudian dibatasi waktu ibadahnya. Waktu ibadahnya kemudian misalnya sholat Jumat Ustaz, yang terlalu lama bisa sampai ada denda sampai kemudian pemotongan gaji. Nah, sementara di zaman era modern ini, sekarang ini dapat kerjaan itu sangat susah. Harga-harga naik, susah buat dapat kerjaan yang kemudian ideal hari ini. Lantas, yang ingin saya tanyakan Ustadz, apa langkah konkret yang bisa kita ambil baik sebagai individu ataupun komunitas untuk lepas dari keadaan yang seperti ini? Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Pak Karmat atas jawaban, atas pertanyaan. Ini sekaligus suatu kondisi yang dilematis nih Ustadz Fauzan. Di sisi lain ketika kita bekerja dengan sistem yang sangat ketat, bahkan ibadah pun dibatasi, tapi kalau nggak kerja, waduh harga-harga mahal, butuh duit nih. Ini gimana Ustadz Fauzan? Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah, para pemirsa Damai Indonesia TV One yang Allah muliakan. Tadi kita sudah dengarkan pertanyaannya, bagaimana sikap kita menyikapi kedilemaan, ya Bapak Ibu ya. Apakah kita memilih pekerjaan atau bagaimana prinsip ibadah kita. Nah tentu yang tadi disampaikan di awal, saya menyampaikan bahwasanya Nabi itu sangat memperhatikan tentang hak-hak para pekerja. Makanya kenapa itu Nabi menyampaikan idza sta'jarta fa'alimhu ajrah.
ketika engkau bekerja sampaikanlah upahnya. Dalam konteks ini tentunya tidak hanya berkaitan dengan upah, tapi juga dengan sistem. Makanya kan ada kontrak, ada persetujuan, nanti pekerjaannya itu seperti apa, ya kan? Makanya kita harus betul-betul bisa memilih atau bisa menyeleksi apakah saya bisa mengikuti aturan ini. Karena pada prinsipnya tetap ketaatan kepada Allah itu adalah hal yang paling utama. Jadi jangan sampai karena pekerjaan kita mengenyampingkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin kepada Allah, kalau kita beriman kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan dari apa yang kita lakukan karena kita selalu memenangkan Allah dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita mengedepankan sikap kebijaksanaan, dalam artian makanya karena Islam selalu mengajarkan wasyawirhum, selalu kita mengedepankan bermusyawarah. Artinya apa? Kita menghadap kepada pimpinan, ya. Karena seringkali kita ini takut kepada kita takut kepada pimpinan, tetapi mengabaikan yang punyanya pimpinan. Betul Bapak Ibu? Sehingga padahal panggilan azan sudah diperdengarkan, hayya 'alas shalah, tapi kita lebih takut terhadap pimpinan kita abaikan. Nah ini makanya kita harus betul-betul ada yang namanya diskusi, artinya meminta keringanan atau bagaimana gitu. Kalau kita yakin insya Allah kita memohon petunjuk kepada Allah, istikharah, kalau ya Allah berikanlah pertolongan kepadaku agar aku mendapatkan rizki jalan yang baik. Mungkin kalau ini tempat ini melarang kami ibadah, sulit kita ibadah, insya Allah masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa kita lakukan. Agar apa? Karena yang kita minta yang utama adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fauzan atas jawabannya. Keridhaan Allah dan juga kasih sayang Allah ini mudah-mudahan menjadikan jalan pintu keluar ketika kita dalam kondisi sulit. Entah itu kita mungkin harus memilih untuk berwira swasta, mungkin itu juga salah satu jalan untuk memerdekakan kondisi kita yang saat ini mungkin masih dalam perbudakan modern. Nah pemirsa, kita akan bahas lebih dalam lagi. Nanti kami akan persilakan masih buka sesi tanya jawab di segmen 4 dan juga segmen 5. Oh ya, segmen 5 nanti pemirsa ada segmen nasihat Ustadz atau ulama menjawab, di mana para jamaah atau para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami. Kami akan tampilkan di layar kaca, yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Jadi Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema besar kita, perbudakan di era modern. Nanti akan dijawab di segmen 5 ya. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik, yaitu perbudakan di era modern. Nah, kita perluas lagi tema kita pada kesempatan siaran ini, perbudakan di era modern ini sangat luas sekali ya Kiai dan juga Ustadz. Perbudakan secara sadar dan tidak sadar kita diperbudak oleh satu hal yang kecil. Kalau ada Kiai Khalil Nafis itu menyatakan setan gepeng. Nah, handphone itu kita nggak sadar kita diperbudak oleh alat yang kecil itu dan juga diperbudak sama hal-hal lain yang bersifat duniawi. Nah, kita akan perluas dan kita akan bahas tema kita pada kesempatan siang hari ini, dan kita akan persilakan para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Kami persilakan Pak Saifuddin yang akan mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, nama saya Saifuddin Gayu, izin bertanya. Maraknya perbudakan di zaman modern ini, apakah Islam sedang membela dirinya? Atau kita menggunakan dalil Islam itu sendiri di dalam perbudakan zaman modern ini? Terima kasih. Paham Ustaz untuk pertanyaannya? Atau bisa diperjelas lagi Pak Saifuddin untuk pertanyaannya bagaimana? Iya, sekarang ini kan marak nih perbudakan ya. Lalu muncul di mimbar-mimbar seolah Islam itu tidak seperti itu. Oke. Ya. Nah pertanyaannya apakah Islam itu sedang membela dirinya atau memberikan solusi? Baik. Terima kasih. Baik. Silakan Kiai. Baik, terima kasih Pak. Islam itu sekali lagi saya katakan adalah agama yang sempurna, yang rahmatan lil alamin, yang memberikan solusi, yang menjawab semua tantangan zaman. Semua tantangan zaman lengkap semuanya di dalam Al-Quran. Dan kalau Al-Quran berbicara itu pasti akan muncul, pasti akan terjadi di akhir zaman, itu akan muncul. Nah, Islam tidak membela diri tentang perbudakan,
Tetapi Islam justru mengatur keberadaan perbudakan yang zaman dulu lebih kejam. Zaman dulu anak dibanting, zaman dulu manusia tidak ada harganya. Begitu Islam datang, dibatas. Artinya apa? Islam memberikan syarat-syarat tertentu. Kalau kamu memiliki budak, maka kalau kamu makannya ayam, budakmu juga makannya ayam. Itu syarat Islam. Kalau kamu mau menikah dengan budak, boleh. Tetapi nanti kalau budak itu punya anak, maka anak budak itu merdeka. Itu Islam. Artinya memang perbudakan itu secara bertahap Islam menghilangkannya. Tetapi di zaman modern ini kalimat perbudakannya sudah tidak ada. Tetapi secara sadar ataupun tidak sadar terkadang kita lupa. Kadang-kadang kita juga masih diperbudak. Tadi diperbudak oleh pekerjaan yang outsourcing, yang kerjanya diporsir tapi tidak sesuai dengan gajinya. Maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan, kalau tidak cocok dengan pekerjaannya, Nabi Muhammad itu menganjurkan kita untuk berdagang. Tadi Mas Sofyan katakan lebih baik kita dagang mandiri, dagang tahu bulat daripada kita bekerja tapi kita ngeluh. Benar nggak Bu? Nah, kita lebih baik bekerja menjadi seorang yang wira swasta. Dan Islam memberikan ajaran itu. Perbudakan ini justru yang paling bahaya adalah ketika seseorang itu diperbudak dengan teknologi, diperbudak dengan syahwat, diperbudak dengan hawa nafsu. Yang paling parah kalau kita diperbudak oleh cinta, bucin gitu loh. Aduh, itu luar biasa itu. Kalau sudah bucin, budak cinta, itu apa aja udah dilakuin. Benar apa benar? Nah, Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang memberikan solusi. Bahkan kata kakak saya menjadi seorang profesor di bidang hukum Islam, Ahmad Sanusi LC, beliau mengatakan, saya bertanya bagaimana dengan perbudakan modern saat ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai. Beliau mengatakan al-muslim inda syurutihim. Seseorang muslim ketika bekerja itu bergantung dengan syaratnya. Kalau syarat-syarat di awal dia sesuai, maka silakan. Kalau tidak sesuai dengan syarat, maka itu sudah menjadi termasuk perbudakan karena sudah tidak ada lagi akad yang benar. Terima kasih. Baik, terima kasih Ki Haji Abdul Wahab telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali. Kemudian kami persilakan ada Ibu Anissa atau Mbak Anissa, boleh berdiri, yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Fauzan. Oh, Mbak Anissa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ustadz, saya mau bertanya, di sekitar kita itu banyak, maksudnya kita seringkali melihat anak-anak yang memang di usia bermain atau belajar, mereka bekerja dalam tanda kutip, mohon maaf, mungkin menjadi seorang pemulung atau seorang buruh. Apakah praktik kerja seperti itu masuk ke dalam kategori perbudakan modern? Terima kasih. Ketika seorang pekerja di bawah umur begitu ya? Iya, betul. Baik, silakan Ustadz Fauzan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang tadi di awal disampaikan bahwasanya Nabi SAW sangat memperhatikan dan mengatur dan peduli sekali terhadap orang-orang yang bekerja gitu ya. Sehingga dalam hal ini Islam betul-betul memberikan jalan keluar agar apa? Agar tidak lagi terjadi perbudakan. Makanya kenapa dalam Quran surat Al-Balad Allah menyampaikan فَلَقَتَحَمَا الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Jadi yang dimaksud pada ayat ini adalah tidaklah kamu melalui jalan yang mendaki, yaitu apa? Membebaskan budak. Nah, dalam tafsir Al-Misbah itu dijelaskan kata fakku raqabah. Fakun ini artinya membuka, raqabah ini maknanya leher. Sehingga yang dimaksud di sini adalah dulu para tawanan itu kaki dan tangannya itu terikat di leher. Sehingga itu dikatakan sebagai hamba saya, dan maknanya menjadi luas. Artinya mereka yang terbelenggu baik lahir maupun batin. Sehingga tadi sempat disinggung tentang bucin, ya kan, budak cinta gitu. Nah, termasuk daripada salah satunya sebagaimana yang tadi dipertanyakan bahwasanya bagaimana kontrak awal itu memang harus jelas. Dalam artian kalau memang kita tidak siap atau tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, maka kita bisa melakukan jalan cara atau ya, pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Dan dalam hal ini, kalaulah di awal itu ada unsur yang namanya ancaman, paksaan,
ya, ancaman, paksaan, dan kita sebenarnya tidak ridho untuk melakukan, itu bisa termasuk dalam kategori itu. Tapi kalau memang kita di awal itu ridho untuk menjalankannya, gitu ya, untuk bisa melakukannya dan dengan senang hati dan semata-mata betul-betul saya berikhtiar untuk mencari pekerjaan dengan cara yang halal, mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan keluar. Tapi kalau memang dalam hal tersebut dia merasa terzolimi, dalam kasus mungkin dipekerjakan tapi merasa tertindas, dia tidak digaji, mohon maaf, ya, sempat disampaikan tadi di awal tentang ada dugaan, ya, kasus, mungkin ini kasus lama, tapi diungkap sekarang, itu ada beberapa puluhan pekerja kalau tidak salah di salah satu tempat wisata yang tidak diberikan haknya. Jangankan tidak diberikan haknya, ditunda saja, seharusnya kan tidak boleh. Nabi menyampaikan a'tul ajir ujrah qabla ayajifaraqu. Sampaikanlah, berikanlah upah itu sebelum keringatnya itu kering. Ya, kalau misalkan udah kerja tapi nggak ditunaikan, yang ada ibu-ibu manyun aja, benar Bu? Dapur kagak ngebul, betul Bu? Nah, ini dia. Sehingga ini harus memperhatikan. Dan yang ketiga, Nabi menekankan bagi para pemberi kerja agar tidak berlaku sewenang-wenang dan berlaku zalim terhadap orang-orang yang bekerja pada dirinya. Untuk itulah Allah dengan tegas menyatakan dalam hadis qudsi ini, "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Ada 3 golongan di mana aku siap melawan dan memerangi atau melawan orang-orang tersebut. Salah satunya adalah rajulun istajara ajiran, seseorang yang mempekerjakan orang yang lainnya, kemudian istaufa minhu, dia sudah menunaikan kewajibannya, dia sudah bekerja susah payah, walam yu'tihi ajrah, tetapi upahnya tidak dibayarkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini merupakan tindak kezaliman yang harus kita perangi dan kita lawan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fauzan yang telah melengkapi jawaban yang sangat luar biasa sekali. Ini menjadikan perenungan sekaligus evaluasi ataupun introspeksi bagi kita semuanya, khususnya bagi kita semua, mungkin di antara para jamaah yang mempunyai satu perusahaan atau juga memperkerjakan seseorang atau banyak orang, itu selayaknya seperti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi, menunaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu menunaikan hak-hak para pekerja. Nah pemirsa, di segmen berikut, segmen 5, kami akan buka segmen nasihat Ustadz, di mana para guru akan menjawab pertanyaan lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, dan kita masuk dalam segmen Nasihat Ustadz, di mana para guru akan menjawab sejumlah pertanyaan yang masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Yang pertama saya akan bacakan atas nama Khairuddin, yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Fauzan, ya Ustadz ya. Atas nama Khairuddin, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana pandangan Islam tentang penjajahan mental melalui sosmed khususnya bagi kaum muda? Nah kalau ini perbudakan sosmed, karena anak-anak muda nih apa aja kalau lihat sosmed diikutin dikit-dikit, nah berarti diperbudak nih oleh sosmed nih. Silakan Ustaz Fauzan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah, para pemirsa Damai Indonesia TV One dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Ini pertanyaan yang sangat bagus, di mana perbudakan di era modern ini salah satunya adalah bagaimana mental kita, jangankan mental, waktu kita dijajah. Betul Bapak Ibu ya? Dikit-dikit scroll, dikit-dikit scroll. Ini anak muda, ini yang sis ya kan, apalagi yang ngikutin lagu-lagu yang lagi viral. Betul? Statue, setelan cuek baru malu, ya kan? Belum lagi Velocity. Velocity gitu kan, dan banyak sesuatu yang viral yang lainnya. Pada prinsipnya adalah pertama, waktu kita itu sudah dijajah, tak terasa kita scrolling gitu kan. Padahal Allah telah mengingatkan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ketika kita menghabiskan waktu kita lalai, tak terasa habis, rugi kita. Makanya di situ Allah melanjutkan illalladzina amanu wa amilus solihat. Maka untuk memerangi agar waktu kita tidak terjajah, bagaimana kita mengisinya dengan amal soleh.
Karena Nabi menyampaikan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya seorang muslim, dia selalu mengisi kegiatan dengan kegiatan yang baik dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna. Yang kedua, yang berkaitan dengan penjajahan mental tadi, memang juga dalam bersosial media kita harus bijak. Ya, jangan kita FOMO, dikit-dikit kita follow, tahu-tahunya kita mengikuti berita yang hoax kita sebarkan dan kita akan terkena dampaknya. Makanya kenapa agama mengajarkan fatabayyanu, kita harus cari tahu dulu, dan juga kita jangan sampai saling bagaimana kita saling mencaci, mengolok-ngolok gitu ya. Itu kita perhatikan etika tidak hanya dalam bermuamalah secara langsung, begitu pula dalam bersosial media. Jangan sampai kita menjadi haters yang mungkin kita menyakiti perasaan orang lain, dan tentu ini sangat sulit sekali apabila kita meminta maaf dan seterusnya gitu ya, karena ini tidak secara langsung kita bersentuhan. Dan kalau Allah dan kalau manusia itu sudah tidak ridho, tentunya ini akan berkaitan kita dengan pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fauzan atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Yuwaris yang akan dijawab oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Adik saya kerja dengan gaji yang besar, tetapi waktu bersama keluarga akhirnya menjadi berkurang sehingga anak-anaknya mulai komplain nih. Nah, bagaimana sikap yang harus dilakukan, Kiai? Silakan, Kiai. Baik, mencari nafkah itu kan sebuah kewajiban bagi seorang suami. Maka tugas bapak-bapak itu nyari duit, tugasnya ibu-ibu ngabisin. Nah, ngaku dah. Bener ibu, bener ya, begitu ya. Nah, bapak-bapak yang nyari duit, ibu-ibu yang ngabisin. Ibu-ibu yang belanja online, bapak-bapak yang pagi-pagi bapak-bapak diketok pintunya, tok. Ibu Susi, Ibu Yuli, Ibu Marni dipanggil semua, suami suruh bayar. Nah, seorang suami punya kewajiban mencari nafkah, gajinya besar, tetapi bekerjanya keluar pulau, sehingga keluarganya, anaknya, istrinya jarang ketemu, begitu Pak Sofian ya. Apakah ini termasuk perbudakan atau diperbudak oleh pekerjaan, ataukah memang ini jihad fisabilillah? Saya jawab, seorang suami demi memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, seorang suami rela menjadi apapun demi membahagiakan ibu-ibu. Kenapa pada diam? Nah, jadi solusinya adalah ketika seorang waktunya berkurang tetapi gajinya besar, waktunya berkurang, dicari solusi. Dan ini jangan dianggap perbudakan lah. Ini adalah sebuah komitmen seorang suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dengan rela. Dan inda syurutihim, ibu tahu suaminya bekerjanya jauh, jarang pulang, di luar pulau, maka harus mengerti. Tetapi zaman sekarang teknologi canggih, bisa pakai VC, bisa pakai WA, bisa lihat teknologi yang makin canggih. Maka kalau suami kerja jauh, gajinya besar, jarang ketemu, udahlah doain, mudah-mudahan suaminya hidupnya berkah, gajinya berkah, ibu-ibu di rumah mendoakan suaminya, insya Allah. Insya Allah, amin. Doain dan belanjain gitu ya Bu ya. Baik, berikutnya kami persilakan kepada para jamaah lagi. Setelah tadi saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami persilakan kembali kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan atas nama Mas Putra ya. Baik Mas Putra, untuk boleh berdiri dan akan dijawab oleh Ustadz Ozan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Salahuddin Putra. Izinkan saya bertanya tentang keadaan saat ini Ustadz, di mana fenomena konsumtif dan hidup boros itu sedang banyak terjadi, sehingga banyak yang terlilit oleh hutang dan gaya hidup yang berlebihan. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana pola Islam yang bisa diberikan agar kita bisa hidup tanpa menjadi budak nafsu atau budak dunia yang berlebihan? Artinya tidak menjadi budak nafsu secara berlebihan. Baik, terima kasih Mas Putra, pertanyaan sangat menarik sekali. Bagaimana kita pola Islam, konsep Islam itu sendiri agar kita tidak diperbudak oleh dunia. Silakan Ustadz Ozan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Seringkali kita di era digital ini Bapak Ibu ya,
kita selalu mudah terpancing nafsu kita dalam tanda kutip. Kita FOMO, ikut-ikutan tren dan seterusnya. Akhirnya yang ditimbulkan dalam hati kita adalah hasad atau dengki, iri. Betul ya Bu? Tapi sebenarnya kita juga harus mengukur kemampuan kita. Karena kalau kita tidak sesuai dengan kemampuan kita, maka bisa jadi kita yang akan terkena dampaknya. Tetangga punya kulkas baru, kita yang kedinginan, gitu kan? Tetangga punya kompor baru, kita yang kepanasan. Tetangga naik haji, kita yang naik tensi. Tetangga kawin lagi, kita ikutan kawin lagi, bapak-bapak. Ini yang repot. Ngukurnya kalau kebahagiaan orang lain nggak pernah puas, nggak pernah selesai. Bahkan dalam hadis dijelaskan laulibni Adam wadin min zahabin ahabba anna lahu wadiyan akhar hatta wala yamla afahu illa turab. Kalaulah anak Adam itu diberikan satu lembah gunung emas, pasti ia akan menginginkan satu lembah emas yang lainnya. Sampai kapan? Sampai mulutnya tertimbun dengan tanah atau dalam keadaan dia meninggal dunia. Nah, ini yang harus sama-sama kita kembalikan kepada diri kita, bahwasanya syukur menjadi benteng kita. Ya, makanya ibu-ibu, Bu, kalau diberikan berapapun yang diberikan oleh suami harus bersyukur. Karena kata Nabi, kenapa di neraka itu banyak penghuninya wanita? Jawaban Nabi apa? Yakfurnal ashir. Banyak para wanita yang tidak tahu berterima kasih kepada suaminya. Jangan suaminya udah kerja susah payah, pendapatan pas-pasan, ibu-ibu nyuruhnya nggak benar. Orang mapak kerja udah bertahun-tahun, pendapatan segini-gini aja, orang mah nyolong apaan ke Pak? Lah, suaminya disuruh nyolong, kan? Naudzubillah, doakan yang terbaik. Jadi syukur yang pertama yang menjadi benteng kita, karena dengan bersyukur insya Allah Allah akan berikan nikmat yang bertambah untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Fauzan atas jawabannya, dan kami persilakan atas nama Ibu Eca ya, boleh berdiri dan akan dijawab oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Silakan Ibu Eca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eca Putri dari Majelis Taklim Karimah Sidqiyah. Izin bertanya Pak Kiai, tadi terkait yang disampaikan oleh Pak Kiai tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin, mengapa hanya mengatur saja tentang perbudakan? Mengapa tidak langsung menghapus total sejak awal tentang perbudakan tersebut? Sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti saat ini, fenomena yang banyak terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Eca. Silakan Kiai Haji Abdul Wahab. Baik, terima kasih. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Dalam Islam itu ketika menghukumi, merubah sebuah hukum, itu tidak secara spontan, tetapi perlahan. Contoh, Nabi ditanya, yas'alunakan khamri wal maisir, qul fihi ma ithmun kabir. Ya Muhammad, ditanya bagaimana perjudian dan minuman keras. Islam tidak langsung mengharamkan. Qul fihi ma ithmun kabir, katakan perjudian dan minuman keras itu adalah dosa besar. Wa manafi'ul linnas, ada manfaat buat manusia. Nah, lalu Allah turunkan lagi, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu. Perbuatan judi, minuman keras, mengundi nasib dengan panah, itu perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhi. Tidak dihapuskan, jauhi. Karena perkara ini nggak bisa hilang sampai kiamat. Judi, minuman keras sampai kiamat nggak bisa hilang. Termasuk perbudakan. Akan terus ada. Nah, ketika Nabi ditanya tentang sesuatu hal yang terjadi di masyarakat, maka ketika Islam datang tidak menghilangkan secara sekaligus, tapi Islam mengatur itu. Islam mengatur itu dan agar lama-kelamaan itu menjadi hilang. Tetapi nyatanya kalau di dalam Al-Quran dijelaskan begitu jelas tentang perbudakan, sampai dikatakan oleh Allah, kalau kamu pengen oleh Nabi, siapa orang yang pengen mendapatkan rahmat dari Allah, maka fakku raqabah, bebaskanlah budak. Bahkan sampai Islam mengajarkan, jangankan kepada manusia, kepada seekor burung saja orang bisa dibebaskan dari azab kubur hanya gara-gara membebaskan seekor burung yang dianggap hina. Itu rahmatan lil alaminnya Islam. Maka perbudakan sampai kiamat tetap ada. Tetap ada, hanya metode dan modelnya beda-beda. Itu yang saya katakan. Maka Islam itu rahmatan, dengan belahan memasukkan hukum-hukum Islam itu, ya, dan hukum di dalam Al-Quran tidak berubah, tetap ada, karena itu pasti akan terjadi di hari kemudian. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab. Mungkin Ustadz Fauzan boleh sedikit menambahkan, mungkin bisa meyakinkan kepada kita semuanya bahwa tadi sampaikan dari awal bahwasanya ketika kita tidak mau diperbudak oleh dunia atau bahkan tidak mau diperbudak di tempat kerja kita,
yang salah satu solusinya adalah mungkin kita harus membebaskan diri, yaitu berwira swasta. Nah mungkin selama ini ada hal yang mungkin bisa diyakinkan kepada kita semuanya bahwa ketika kita mantapkan diri untuk berwira swasta seperti yang diajarkan Rasulullah, yaitu berdagang, apa kira-kira yang bisa diyakinkan kepada kita semua dari Ustadz Fauzan untuk kita berani untuk beralih untuk berdagang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Silakan Ustadz Fauzan, sedikit saja Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salah satu upaya yang dilakukan Rasulullah dan dalam menjemput rizki adalah melalui pintu perdagangan. Sehingga seringkali Bapak Ibu, jamaah pemirsa Damai Indonesia TV yang Allah muliakan, memang secara kasat mata kalau kita yang tidak melakukan itu, saya sendiri pribadi saya berpikir ini orang mohon maaf dia ini berdagang gitu ya, dia keliling laku apa enggak gitu ya Ustaz ya. Gimana ya nasibnya, apa laku enggak? Ternyata itu Allah yang menggerakkan hati manusia. Makanya disampaikan bahwa saya tidak ada kebaikan melainkan Allah yang menggerakkan hati itu. Tugas kita adalah ikhtiar yang maksimal, kemudian disempurnakan dengan tawakal, selebihnya biarlah Allah yang mengawal. Jadi kalau kita betul-betul yakin kepada Allah, nahnu narzukukum wa iyyahum, kami kata Allah yang memberikan rizki kepadamu, insya Allah dari setiap ikhtiar kita, selama rizki yang kita tempuh adalah kita mencari rizki yang halal, kita yakin kepada Allah, ikhtiar ibadah kita jalankan, kemudian kita betul-betul menjalankan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berdagang. Misalkan dia kedepankan sifat amanah, dipercaya, kemudian siddiq, dia jujur, ya, sehingga dalam dia melakukan transaksi tidak ada kecurangan, karena Allah telah mengingatkan fawailul lil mutaffifin, celakalah bagi mereka yang curang dalam hal timbangan, dia menipu dan lain sebagainya. Selama sifat-sifat baik dia kedepankan, ibadah dia jalankan, dia yakin kepada Allah, insya Allah Allah yang akan menggerakkan hati manusia untuk bisa memberikan jalan keluar dan memberikan rizki kepada orang-orang yang berikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Fauzan, terima kasih Gaji Abdul Wahab atas nasihat di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah dan juga ibroh apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Nanti kita akan berdoa bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Fauzan sekaligus bermuhasabah bersama-sama. Namun saya akan beri satu kesempatan lagi untuk para jamaah untuk mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Silakan, boleh berdiri, atas nama siapa, boleh diperkenalkan dan diajukan pertanyaannya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nama saya Cera. Saya ingin bertanya Ustadz, ada seseorang yang sangat menyayangi pasangannya dan dia melakukan sesuatu apapun itu untuk pasangannya. Nah, kira-kira bagaimana batasan itu untuk Islam? Masya Allah, batasan seperti apa ketika orang sudah diperbudak cinta? Nah ini, Kiai Wahab nih yang pantas nih. Silakan boleh duduk kembali, terima kasih. Kiai Wahab silakan untuk jawab. Baik, terima kasih. Ini gara-gara saya ngomong bucin ya. Baik, begini, memang cinta itu kan mahabbah. Mahabbah itu kan disebutkan wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama ana aina syukhtin tubdil masawiya. Mata itu kalau sudah dibalut cinta, maka dia buta terhadap nista. Orang kalau sudah jatuh cinta, Masya Allah, jangankan lihat orangnya, ketemu ayam kayak dia, ketemu kambing kayak dia, yang dilihat dia semua, itu namanya lagi cinta. Matanya orang kalau sudah jatuh cinta itu Masya Allah, wa ainu ridho an kulli aibin kalilah, maka dia buta terhadap nista. Dia kalau sudah cinta, maaf ya, walaupun dia orangnya begini-begini, kata orang jangan dia jelek, dia begini-begini, kalau cinta nggak peduli, betul apa betul? Nah, tapi kalau orang matanya sudah dibalut dengan rasa benci, maka yang terlihat hanya jelek-jeleknya aja. Ibu kalau benci sama orang, udah jangan dah, benci dia sama dia, jangan. Ya, maka cinta itu seringkali membuat orang lalai. Cinta itu seringkali membuat orang lupa. Sampai ada syairnya kan, ya. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, ku jadikan saksi cinta hanya Allah sang maha cinta. Asik.
Itu yang disebut dengan cinta aku karena Allah. Cinta yang berlebihan, apapun yang berlebihan itu tidak diperkenankan. Maka batasannya apabila kita mencintai seorang, apalagi ada temannya yang cinta kepada seorang yang berlebihan, ya harus dinasihati, diberikan wawasan, diberikan pengetahuan bahwa boleh jadi orang yang kau cintai itu belum tentu mencintai kau. Gitu. Sakit gak hatinya begitu? Nah, maka biasa-biasa saja. Cintailah orang yang kau cintai biasa saja, karena boleh jadi yang kau cintaimu, yang kau cintai akan menjadi seseorang yang paling kau benci. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab. Ini juga sekaligus konklusi buat kita semuanya bahwa apapun sesuatu ada batasnya dan Islam mengatur itu. Untuk itu mudah-mudahan kita semuanya tidak diperbudak oleh dunia, tidak diperbudak oleh cinta tadi, dan juga kita semua masih dalam batasan-batasan dan mengerjakan sesuai syariat dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, pemirsa, sesaat lagi kita akan berdoa bersama dan juga bermuhasabah bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Fauzan Hidayatullah. Dan sekaligus menutup perjumpaan ini, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadim, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah para pemirsa Damai Indonesia TV One yang Allah muliakan. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan langit itu selalu biru, bunga selalu mekar dan mentari selalu bersinar. Tapi yakinilah Dialah Allah yang menciptakan pelangi di setiap bencana, senyuman di setiap tetesan air mata, hikmah di setiap duka, dan jawaban di setiap doa. Maka mari sama-sama kita yakini dalam hati kita untuk bermunajat kepada Allah, dan mari kita awali dengan bersihkan hati kita dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Pada siang hari ini ya Allah, kami berkumpul ya Allah, bermunajat kepadamu, memohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang-orang yang berjasa kepada kami ya Allah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat ya Allah, baik yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun tidak sengaja, maupun dosa yang tampak maupun yang tidak tampak ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dari majlis ilmu ini ya Allah, dan anugerahilah kepada kami rizki yang luas ya Allah. Ya Rabb, satukanlah hati kami dalam ukhuwah Islamiyah, dalam persaudaraan yang kokoh ya Allah, seperti kokohnya umat mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Idza ishtaka minhu 'udwan tada'a sairul jasad. Ketika satu anggota tubuh merasakan sakit, maka yang lain pun merasakan sakit. Seperti keterkaitannya mata dengan tangan ya Allah. Ketika tangan ini terluka, maka berlinanglah air mata, dan ketika mata ini menguraikan air mata, maka tangan ini yang mengusapnya. Maka jagalah tali ukhuwah Islamiyah persaudaraan kami seperti itu ya Allah, saling mencintai, saling menjaga, saling menghargai. Kami mohon kepadamu ya Allah agar
mampu menurunkan rahmat kepada negeri ini ya Allah. Tidak ada lagi terjadi yang namanya perbudakan di negeri ini ya Allah. Tidak ada lagi para pemimpin-pemimpin yang zalim terhadap para pekerja yang mencari nafkah ya Allah. Apalagi mereka bekerja dengan niat mencari rezeki yang halal untuk keluarganya ya Allah. Ridhoilah setiap langkah perjalanannya ya Allah. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami perkumpulan yang Kau rahmati ya Allah, dan jangan pisahkan kami selain Kau turunkan ridha, dan jangan Kau berikan pisahkan kami dalam kondisi yang bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار sama-sama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh